meninjau fotografi dari orang-orang yang sudah mengetahui bahkan menguasainya. Hadir Roh Kudus, bantu kami agar kami dapat melakukan yang terbaik demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan dan kebahagiaan kami. Ampunkan dosa kami agar kami pantaskan menyebut Engkau Bapa, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, Kak Eldo, Kak Valen, Kak Michelle sama Cornel tadi. Oke, saya serahkan kepada Anda. Mungkin saya akan tutup kamera karena saya harus sambil mengerjakan tugas lain. Tapi saya sih masih di sekitar sini ya. Nanti kalau penutup bisa minta tolong salah satu Fitri masuk. Halo Fit. Halo Bu. Fitri. Selamat ketemu kembali walaupun dari jauh ya girl ya. Ya Fitri yang sering ke sekolah, jadi memang sudah bertahun-tahun ke sekolah ya. Jadi saya tadi sudah buka Fit, terus sudah, saya tidak tahu siapa bosnya di antara mereka ini. Kalau lihat garang-garangnya ini kayaknya Michelle yang bosnya ya. Tapi nggak tahu lah. Yang penting ini sudah saya serahkan kepada teman-teman. Dan Ibu Yuli tadi mengatakan 21 atau 29, kalau kita 6 berarti udah ada tambahan malah. Jadi ya nanti silakan aja diproses. Sekarang sudah persis 1.30. Oke, kakak dan juga Fitri ya, saya sampaikan seluruh kesempatan kepada kakak sekalian ya. Oke, good, thank you. Oke, silakan Bu Fitri dulu, enggak? Oke, baik. Baik Om Valen. Oke, adik-adik, terima kasih Sir. Juga terima kasih atas kesempatannya untuk ITHB memperkenalkan fotografi ya Om Valens ya ini ya. Oke. Betul. Di sini adik-adik cukup antusias ya untuk mengikuti workshop ini gitu ya. 4 minggu ke depan begitu ya Om Valens ya. Betul. Nah, nanti saya mau perkenalkan dulu nih yang hadir di sini adalah dosen DKV kami, Om Valens Eldiantino. Selamat siang Om Valens. Halo, selamat siang. Salam kenal semua. Nah, di sini juga ada beberapa mentor nih. Ada Michelle. Ya, halo semuanya. mungkin mentor-mentornya perkenalkan diri dulu. Siapa aja nih mahasiswa dari DKV yang hadir? Boleh. Saya sambil perkenalkan mentornya. Yang pertama, Michelle Agnes. Baik, Om Valens. Dia adalah mahasiswa tingkat 4 sekarang ya, tingkat akhir ya. Jadi yang paling senior di ITHB sekarang. Halo Michelle. Halo sahabat teman-temannya. Ya, halo semua adik-adik semua ya, perkenalkan. Ya. Terus yang kedua itu ada Cornelius Albert. Dia juga mahasiswa tingkat akhir, paling senior di ITHB sekarang. Halo Cornel. Halo Om, kenalin juga ya. Salam kenal semua. Ya, sekarang dia lagi ada di pesawat luar angkasa, nggak tahu di mana tuh. Oke. Yang ketiga itu adalah Eldorado Canto, ya, Bang Eldo, ya. Halo Do. Halo, salam kenal semuanya. Oke. Nah itu mereka bertiga yang akan menemani kalian di workshop fotografi selama 4 pertemuan ke depan. Gitu Bu. Baik Om, kalau begitu, nah mungkin langsung aja begitu Om, perkenalan tentang workshop pemaparan materinya ya Om ya. Baik. Gitu, tidak berlama-lama lagi kita dengarkan ya penjelasan dari Om Valens. Silakan Om. Oke. Halo semua ya, kami dari ITHB di sini kita akan mengadakan workshop fotografi. Tapi mungkin dari kalian masih belum banyak yang tahu juga kira-kira kakak-kakak di ITHB di sini ya, kalian bisa panggil saya Kak Valen juga nggak apa-apa ya, biar saya kelihatan lebih muda gitu ya. Akan mengadakan workshop fotografi yang seperti apa sih? Nah, pada pertemuan pertama ini saya akan mencoba memaparkan bersama teman-teman kakak-kakak ITHB yang lain juga akan mencoba memaparkan seperti apa sih program workshop fotografi yang akan kita jalani selama 4 pertemuan ke depan. Dan sekalinya pun butuh peralatan apa aja sih di dalam program workshop fotografi ini. Nah, kalau dari apa yang saya tahu dari guru sebelumnya itu, dari informasi tentang SMA Trinitas, bahwa
kalian sih katanya sih udah cukup kenal dengan fotografi gara-gara memang sudah ada ekskulnya dan juga sudah cukup dekat dengan kamera. Iya nggak sih? Kalau yang setuju boleh raise hand. Kalian udah sering pakai kamera belum sekarang? Kalau yang udah sering boleh raise hand. Ada nggak? Nggak ada yang raise hand. Halo guys, pada di sini nggak? Oke, satu. Oh, ada satu. Ada lagi yang udah sering menggunakan kamera selain Yuli, Chandra? Hanya satu? Dua? Kedua. Ada lagi? Tiga? Oke. Ada lagi? Brian? Tiga? Hanya tiga? Sisanya? Apakah pernah menggunakan kamera atau punya kamera atau pernah nyobain kamera? Ada? Silakan raise hand kalau yang udah pernah bertemu dengan kamera. Oke. Franciscus, Benedict, Marcel. Oke. Udah pernah nyobain semua ya. Terus harus semuanya nih. Harus semuanya raise hand berarti semuanya udah pernah nyobain kamera. Oke. Oke. Ada. Oke. Berarti semuanya udah pernah nyobain kamera ya? Dan udah dekat lah dengan kamera, udah tahu cara pakai kamera. Iya nggak? Oke. Nah, karena di workshop fotografi ini, kita nggak akan ngajarin sesuatu yang sangat basic lagi. Kita ngajarin sesuatu yang lebih tinggi sedikit ya. Ini mungkin juga sedikit levelnya di perkuliahan. Jadi kita nggak akan ngajarin cara memoto yang benar seperti apa, enggak. Kita ngajarin sesuatu yang lebih tinggi dari itu. Jadi saya harap di sini teman-teman semua, pertama itu udah bisa pakai kamera. Ya. Tahu cara moto tuh gimana. Tahu cara biar foto fokus itu seperti apa dan tahu dan tahu cara ya mengoperasikan device kalian. Oke. Nah, ada apa ya namanya ini? Ada info kayak dari Julian. Saya punya kamera HP yang punya kamera 4 mata kamera tapi nggak bisa memakai dengan optimal, hanya memakai secara umum saja. Baik. Pertanyaan saya selanjutnya adalah di sini siapa yang punya akses kamera? Maksudnya di sini entah itu HP atau kamera digital pada punya nggak? Oke. Berarti semuanya punya ya? Oke, aman berarti ya. Baik. Di workshop kali ini, device yang kita pakai itu boleh kamera digital, boleh kamera HP. Tapi yang kita sarankan adalah kamera digital. Karena apa? Karena di kamera digital kita lebih fleksibel mengatur settingnya. Dan kalau misalnya, tapi saya punyanya kamera HP, terus gimana Kak? Ya udah, nggak apa-apa. Tapi akan ada kendala nanti di setting, karena kamera HP itu cenderung lebih susah di setting. Kecuali kalau kalian memang bisa mencari settingannya. Karena ada beberapa aplikasi di HP, kayak Kamera Plus di iPhone, itu mempersilahkan kita untuk melakukan settingan kepada kamera HP kita. Kalau kalian pakai default dari HP-nya, biasanya nggak terlalu banyak settingannya, paling hanya zoom atau exposure. Tapi kalau kalian menggunakan aplikasi lain, itu biasanya aplikasi itu akan membantu kalian melakukan setting di kamera HP. Contohnya paling gampang Kamera Plus sih, ya paling umum gitu. Cuma nggak masalah, maksudnya di sini semua device-nya itu boleh dipakai, hanya paling nanti ada kendala di settingannya aja. Cuma itu pasti bisa diakali, tenang aja. Ya. Nah, cuma kalau rekomendasi dari kita, itu karena di ITHB sekalipun, mata kuliah fotografi tidak diperkenalkan pakai HP, tapi pakai kamera biasa. Cuma kalau di sini sifatnya workshop, jadi bolehlah kalau kalian memang pengen pakai HP. Tapi disarankan menggunakan kamera DSLR atau mirrorless. Oke? Nah, itu. Terus, nanti kira-kira apa aja sih yang akan dipelajari di dalam workshop fotografi ini? Di dalam workshop fotografi ini, kita akan mempelajari cara memfoto produk. Oke? Memfoto produk, gimana contohnya? Oke. Nanti mungkin materi akan dijelaskan oleh kakak-kakak di sini, tapi secara sederhana adalah objek yang kita foto atau yang jadi bahan eksperimen kita di dalam workshop fotografi ini adalah produk-produk sekitar kita. Bagaimana sih kita bisa memfoto
misalnya skincare menjadi sesuatu yang menarik. Atau bagaimana sih kita bisa memfoto objek-objek yang ada di rumah, sekitar rumah kita, seperti halnya patung, mainan gitu, menjadi foto yang bagus gitu. Nah, itu diperlukan adanya pelatihan dan ada teori sedikit lah tentang bagaimana cara membuat si foto itu bagus. Gambarnya kayak gitu. Dan proses workshop ini dibagi menjadi 4 bagian. Pertemuan pertama hari ini, nanti kita akan mendengarkan, kakak-kakak akan menjelaskan seperti apa sih yang kita butuhkan di dalam workshop ini, peralatan seperti apa. Dan sifat peralatannya itu adalah peralatan sederhana yang kalian nggak harus beli ya, kalian bisa cari di sekitar rumah kita. Tapi paling mahal juga paling ngebeli styrofoam atau lampu lah ya, lampu bohlam gitu. Jadi sistem workshopnya adalah fotografi DIY, do it yourself. Bukan harus menggunakan spek-spek peralatan fotografi yang canggih-canggih, enggak. Gitu. Itu di pertemuan pertama. Di pertemuan kedua, kita akan masuk ke dalam penugasan atau latihan eksplorasi ya dengan settingan kamera dan settingan setup tertentu. Di pertemuan ketiga akan masuk ke dalam settingan setup yang lebih kompleks, yang lebih susah. Dan pertemuan keempat itu masuk ke dalam editing foto produk. Itu gambarannya. Ya. Oke, sebelum saya mulai sesi materi dan sesi hari ini, saya pengen, nah sekiranya kalau dari kalian ada yang mau nanya-nanya dulu nggak? Kira-kira tentang workshop ini atau pengen mengajukan sebuah ekspektasi, kayak tadi ada yang bilang, saya pengen memakai kamera HP saya dengan optimal. Oke, itu akan jadi bahan pertimbangan kita di sini untuk mengajari kalian gimana sih cara menggunakan kamera HP yang sampai optimal tadi. Ada nggak harapan atau ekspektasi yang pengen kalian utarakan ke kita? Gitu. Biar tidak ada apa ya, biar kita satu pandangan dulu. Kita satu persepsi dulu terhadap workshop ini, gitu. Ada? Oke, baik. Kalau nggak ada, kita langsung mulai aja ya. Siapa nih dari teman-teman yang mau presentasi? Eldo, Cornel, apa Michelle? Saya dulu. Michelle dulu, Om. Michelle Boleh dulu ya. dibantu share screen mungkin Cornel atau Aldo. Sebentar. Oke, silakan Michelle dimulai. Oke. Jadi perkenalkan lagi ya, nama aku Michelle. Nah, hari ini aku mau sharing mungkin materi perkenalan sedikit aja untuk rewind ya kalau kalian udah sering pakai kamera. Di sini boleh di next mungkin slide-nya. Nah, mau sharing-sharing dulu sedikit tentang pengalaman kita bertiga. Mungkin nanti dari Aldo sama Cornel juga boleh sharing ya, masuk kuliah di ITHB. Jadi aku tuh dulu SMA di SMAK 2 BPK Penabur. Nah, waktu itu kelas 12 itu baru kepikiran cari mau masuk kuliah di mana nih. Nah, sampai akhirnya waktu itu ada acara di mana kampus-kampus itu datang ke sekolah ya untuk presentasi. Terus ITHB ini lagi adain anniversary. Nah, waktu itu aku sama Mama akhirnya coba cari tahu lebih lanjut tentang jurusan yang ada di ITHB dan ternyata ada DKV. Nah, waktu itu aku dapat anniversary gift kebetulan, terus akhirnya Mama juga setuju, akhirnya aku putuskan untuk masuk ke DKV karena aku ini juga senang seni gitu. Senang banget sama editing video, editing foto, edit poster ya buat publikasi segala macam. Senang juga gambar sama warna. Nah, waktu awal masuk DKV sebenarnya agak kaget karena aku orangnya lebih ke digital ketimbang manual. Nah, waktu semester awal tuh banyaknya kalau di DKV tuh ngecat, gambar kayak gitu ya. Jadi agak kaget, tapi ternyata seru karena di DKV ini dosen-dosennya kita tuh manggilnya bukan Pak atau Ibu, kita manggilnya Om sama Tante. Jadi biasa tuh kalau ke Om Valen juga manggilnya Om gitu ya kalau di kampus. Nah, jadi seru gitu kalau misalkan dari lingkungannya ya, sesama teman, sesama dosen. Nah, akhirnya jadi bisa ngejalanin kuliah dengan fun, sampai akhirnya masuk ke penjurusan,
aku milih advertising. Nah, di sini lebih dalam lagi nih, bisa belajar tentang fotografi, terus bikin video, segala macamnya campaign, kayak gitu. Mungkin next-nya, next slide. Nah, kuliah desain susah nggak sih? Gak tau nih, coba dari kalian pernah ada denger isu-isu nggak sih kalau kuliah desain tuh kayak gimana? Atau di sini ada yang ini nggak? Ada yang ini dulu nggak? Tertarik dulu nggak masuk desain? Ada nggak coba resign kalau ada yang tertarik mau masuk DKV gitu? Resign dong kalau ada. Atau nggak ada nih? Nggak ada ya? Atau malu mungkin resign ya. Nah, jadi kalau misalkan dengar-dengar isu tuh katanya kuliah desain tuh susah, kayak gini segala macam. Sebenarnya susah itu relatif ya. Oh, ini kata Julian, tergantung jenis kecerdasan pribadi masing-masing. Tapi bagi aku, desain itu susah. Oke, ya betul. Tergantung jenis kecerdasan pribadi masing-masing ya. Semua jurusan juga pasti punya tingkat kesulitannya masing-masing sih ya, aku yakin banget. Nah, kalau menurut aku pribadi sih, kalau misalkan mindset kita bilang susah, itu bakal jadi susah gitu. Tapi kalau misalkan mindset kita enjoy jalaninnya, terus mengalir gitu aja, ya kerasanya jadi mudah gitu. Mungkin kalau misalkan ada isu kayak, aduh jarang tidur, atau jadi sering lembur, tugasnya banyak, sebenarnya enggak juga sih, itu gimana kita ngatur waktu ya. Karena semua jurusan juga pasti sama gitu kan, kayak pasti tugasnya banyak gitu, tergantung kita ngatur waktunya gimana. Kayak gitu sih. Mungkin dari Cornel atau Eldo ada yang mau sharing juga nggak nih? Ngait kuliah di DKV. Yuk Cornel? Eldo duluan, baru gue Eldo, terakhir. boleh. Mungkin awal-awal gue juga punya persepsi yang kayak gitu ya. Kalau kuliah desain tuh susah, bakal makan banyak waktu. Tapi setelah dijalanin, nggak terlalu begitu susah. Cuman kita harus pintar-pintar aja membagi waktunya antara ngerjain tugas sama hal-hal lain di luar itu. Paling itu sih. Ya, makasih Eldo. Cornel? Ya sebelumnya, gue boleh request nggak nih? Di on cam dong yang bisa on cam. Ini kayaknya kebiasaan banget Iya, ya. kan? Gue juga tahu betapa malesnya kita on cam waktu lagi kelas karena gue pun begitu. Tapi kalau boleh yang bisa on cam, tolong on cam dulu. Biar gue Terima tahu kasih nih yang sudah muka-mukanya mau gitu. on-cam. Iya, Biar lebih akrab. biar lebih biar gue nggak ngomong sama titik-titik doang berisikan huruf gitu kan. Ya kalau dari sepengalaman gue sih, gue dulu SMA di Bina Bakti 3, Ekopo kalau lo tahu. Dulu kerjaan gue SMA kurang lebih cuma gambar-gambar doang. Jadi istilahnya gue dari SMA udah tahu mau ngajar ke arah seni. Gue tadinya mau masuk ke UMN, tapi karena tidak boleh kendala segala macem, akhirnya masuk ITHB dan ambil DKV. Dan untuk di ITHB DKV sendiri sebenarnya gue nggak kaget karena yang kalau menurut tadi siapa yang bilang kalau misalkan desain itu susah, Julian, nah ya itu sebenarnya balik lagi ke orang ya. Selama orang itu passion, sama orang itu tahu apa yang dia kerjain itu sebenarnya gampang-gampang aja. DKV itu lancar-lancar aja. Dan kalau boleh gue bilang itu dibanding jurusan yang lain, DKV itu sebenarnya saat lu masuk dan lu emang cocok di jurusan itu, gak akan kerasa kuliahnya. Soalnya gue juga dari semester 1 sampai semester sekarang tiba-tiba udah semester akhir aja gak kerasa gitu. Itu sih. Oke, makasih Cornel ya. Nah, mungkin kalau sekarang juga kan kita ini lagi online ya kuliahnya. Mau tanya dong ke Cornel, kalau pengalaman kuliah online, Cornel nih gimana sih? Boleh sharing mungkin kalau di ITHB itu kayak gimana kuliah online-nya? Ya kuliah online-nya kurang lebih kayak gini. Kita meeting tiap hari. Yang namanya bangun mepet itu ya sudah biasa lah ya. Kita tahu masuk kuliah, belum mandi, belum apa, harus terpaksa ngedengerin materi. Tapi anaknya itu, kita nggak harus jauh-jauh. Apalagi kalau yang rumahnya di Kopo, harus sampai ke Dago kan, ke ITHB. Itu kan jauh ya. Jadi beda lah sekarang. Terus tugas semua dari classroom, asistensinya berubah jadi online semua.
kadang yang namanya kejar-kejaran sama dosen buat minta pendapat tugas juga kadang ada yang susah, ada yang gampang. Kadang belum lagi ada tugas bisa miskom, kayak gitu-gitu sih. Ya sama ini nih, apalagi ini nih, yang on-caman. Pasti pada off-cam semua kalau lagi meeting tuh. Gitu sih. Oke, siap. Nah, tapi sebenarnya kalau misalkan di DKV tuh lebih cenderung santai kali ya. Tapi santainya juga bukan yang santai jadi bisa seenaknya gitu. Kita santai tapi tetap ngumpulin tugas harus tetap tepat waktu gitu ya. Terus tetap menghargai dosen juga walaupun emang kita akrab kan sama dosen kayak gitu. Eldo mungkin mau nambahin? Nggak ada sih kayaknya, Sal. Lanjut aja dulu. Oke, nah itu jadi sharing-sharing dari kita ya terkait pengalaman kita masuk ITHB. Terus kalau buat yang tahu juga di ITHB itu ada program beasiswa Gerakan Gereja Belajar nih buat yang ada yang mau masuk. Kebetulan aku ini anak GGB juga. Aku puji Tuhan 4 tahun kuliah di ITHB full 100%, jadi sama sekali nggak bayar. Nah, kalau kalian tertarik nih bisa ikutan juga gitu. Oke, nah sekarang baru kita mau masuk ke materi. Boleh next slide-nya. Sebelum kita bahas ke fotografi produk itu apa, kita mau tes dulu nih, kalian tahu nggak nih macam-macam fotografi? Oke, next slide. Nah, ini ada types of photography ya. Yang pertama itu portrait. Nah, portrait itu di mana kita ngambil foto manusia ya, gitu. Kalau misalkan yang kedua ini wildlife. Kalau wildlife coba ada yang tahu nggak? Dari gambarnya kelihatan sih. Coba ada yang tahu nggak? Tipe fotografi apa ini? James mungkin yang on cam, James? Yang kelihatan di sini. Tahu nggak, James? Nggak. Nah, wildlife ini kita itu foto marga satwa ya. Jadi lebih ke ya kehidupan marga satwa di luar sana, jadi ya binatang gitu ya. Nah, next yang ketiga, itu landscape. Nah, ini foto pemandangan ya, kalian pasti udah tahu. Nah, yang keempat ini ada fine art, itu kita foto karya seni, ya karya seni. Terus next yang kelima, itu ada fashion, ya tahu ya fashion itu apa. Yang keenam itu commercial ini iklan, ya jadi foto iklan. Oke, next, yang ketujuh itu ada foto produk, nah yang kita mau bahas di workshop kita selama 4 minggu ke depan. Terus yang ke-8 itu ada wedding, foto wedding. Ke-9 ada street. Nah, jadi ini tuh pengambilan ya gambar-gambar di jalanan gitu ya, makanya namanya street. Terus 10 itu foto makanan ya, food. Terus nah ini ada dokumenter sama still life. Sebenarnya mereka ini mirip, cuman bedanya kalau still life ini dia lebih fokus ke satu objek. Jadi mereka berdua ini dokumentasiin hal yang sedang terjadi, kegiatan yang sedang berlangsung kayak gitu ya. Cuman kalau still life ini dia fokus ke satu objek tertentu. Oke, next yang terakhir ini ada makro. Nah, kalau misalkan tipe fotografi ini dia lebih fokus ambil zoom ke satu objek yang kecil banget gitu ya. Jadi dia zoom banget. Nah, ini contohnya kan ambil tetesan air gitu ya. Nah, ini untuk types of photography ya, biar kalian tahu aja gitu. Tapi pasti udah tahu sih ya. Nah, next untuk dasar fotografi yang kalian harusnya udah tahu juga ya. Di sini kita itu pasti main exposure sama focal length. Exposure itu terdiri dari 3 ya, shutter speed, aperture, sama ISO. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan, sebenarnya pengennya kalian ikut bersuara juga gitu ya, supaya komunikasinya 2 arah. Pengen tahu nih, siapa yang bisa kasih tahu shutter speed itu gunanya untuk apa? Shutter speed, aperture, sama ISO deh. Coba. Di sini yang udah sering main kamera siapa? Yuli tuh tadi yang jawab pertama, yuk jawab. Ah, boleh. Langsung ditembak tuh sama Cornell. Langsung buka mic aja, jawab. Ayo. Kameranya tapi bukan yang kayak digital gitu. Kalau misalkan kamera digital paling cuma foto-foto orang di gereja doang sih.
Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kira-kira tahu nggak kalau shutter itu apa, aperture itu apa, ISO itu apa gunanya? Kira-kira tahu nggak? Enggak. Oh, Mau nyoba nggak. Oke, boleh. Oke, nggak apa-apa Brian. Yuli. Thank you. Brian, Apa? boleh. aperture teh kayak buat nangkep cahayanya kalau di kamera teh. Oke. Oke. Kalau shutter speed teh kayak apa ya? Buat nangkepnya biar lebih cepat atau lebih lama bisa diatur kayak tapi harus apa sih namanya teh ngaruh ke cahaya yang ketangkap sensor kameranya gimana. Betul. ISO apa ISO? Teh apa ya kayak kecepatan kamera buat nangkap si cahayanya. Oke, nggak apa-apa. Bagus, good. Ada lagi yang Oke, bisa? thank Ada yang you, mau nambahin Brian. lagi? Ada lagi nggak yang mau nambahin Brian nih? Dari yang lain. Yuk, udah nih yuk. Nggak ada yang salah. Nggak apa-apa. Ngomong aja dulu. Tunjuk lagi, Nel. Siapa nih? Reagan deh, reagan. Ada nggak reagan? Ada. Nah, tahu nggak Boleh. kira-kira? Kurang nggak tahu sih saya Kak. Nggak tahu, kurang tahu. Kurang tahu. Biasa pakai kamera nggak, Regan? Paling buat foto tugas. Oh, foto tugas. Oke. Kamera HP mungkin ya, Regan ya? Iya, kamera HP. Oke, sip. Michael jangan chat. Michael Ngomong. Ayo. Ayo Michael. Iya, kalau mau nambahin tadi yang Brian, kalau misalnya ISO tuh buat ngatur tinggi rendahnya cahaya yang kita pengen aja di fotonya. Ya, Oke. betul. Oke, yeay. Betul ya. Oke, nah kalau focal length, coba. Cornel, tunjuk lagi, Nel. Focal length, ada yang tahu nggak focal length itu apa? Brian aja tunjuk. Brian siapa? Oh, boleh deh. Brian tunjuk satu orang. Focal length. Brian atau Brian ya tadi? Brian. Brian. Oh, Brian, Brian. Oke, boleh. Tunjuk satu temannya. Franciscus Saverius. Franciscus. Oke, boleh. Focal length itu apa, Franciscus? Kurang tahu saya. Udah tahu. Tunjuk lagi satu orang lagi. Iya. Tunjuk lagi satu orang lagi. Valeri. Iya. Oke, Valeri boleh. Ada Valeri? Ada Kak. Oke, Gue Valeri kira tahu. gue kira cewek loh. Sorry. Kan Valeri Vivaldi namanya, Nel. Maaf. Woi, apa focal length. Kurang tahu juga Kak. Tunjuk lagi. Kita cari sampai By the way, ini kalian tuh apa sih? Tingkatannya sama nggak sih atau beda? Beda angkatan? Campur ya kayaknya ya? Kelas 10, 11, 12 ya? Siapa tahu dia jadi ragu. Campur, Kak. Campur ya? Ya jadi ragu nunjuknya kan. Oh, beda kakak tingkat atau adik kelas gitu. Satu lagi deh boleh, Val. Valerie tadi. Yang menurut kalian tahu aja siapa? Ya, nggak apa-apa. Tunjuk siapa? Tunjuk ini Kak. Oh, Ivo aja Kak, Ivo. Boleh, Ivo. Ada nggak Ivo? Saya juga kurang tahu, Kak. Ya udah kalau gitu. Ya, Udah, nggak kita next slide aja. Oke, nah ini tadi yang udah Brian bilang juga ya, aperture itu bukaan, jadi dia yang ngendaliin, yang mengatur masuknya cahaya. Nah, aperture ini juga yang biasanya dipakai kalau kalian mau ambil gambar dengan teknik DOF gitu. Jadi kalau misalkan mau ala-ala blur-blur gitu background-nya, nah itu yang diatur aperture-nya ya. Oke, terus shutter speed, itu juga tadi ya untuk mengatur kecepatan sensor kamera yang menangkap cahaya, terus ISO itu tadi untuk ngatur juga yang rendah tingginya cahaya gitu, jadi bisa diatur ya penambahan cahaya ya gitu. Oke, next untuk focal length. Nah ini yang tadi nggak pada tahu, focal length itu panjang lensa ya, jadi kalau kalian pakai kamera tuh kan, nah kalian putar-putar tuh itu focal length ya. Jadi kalau misalkan kalian focal length-nya makin panjang, itu berarti kan dia semakin dekat sama objek ya. Jadi nanti objeknya makin zoom gitu. Kalau misalkan focal length-nya pendek, berarti kan dia makin jauh dari objek, objeknya jadi makin luas gitu ya tertangkapnya. Itu focal length ya. Oke, next slide. Nah ini perbedaan
kalau kalian ambil gambar itu kan kalian bisa pakai natural light atau artificial light. Nah, bedanya apa? Ya natural light itu natural ya, cahaya matahari gitu. Berasal dari cahaya matahari. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai cahaya matahari ini, kalian nggak bisa atur ya intensitas dari cahayanya gimana gitu. Kalian nggak bisa atur, aduh mau posisinya harus dari sini gitu. Beda sama artificial light ya. Kalau misalkan artificial ini kan sengaja dibuat gitu. Jadi kita bisa atur besar kecilnya arah cahaya gitu sesuai yang kita mau aja gitu. Lampu studio, kita pakai lampu studio, pakai flash, senter segala macam. Nah, itu bedanya. Oke, next. Nah, kita sekarang mau masuk ke foto produk ya. Jadi foto produk itu apa gitu. Jadi ini tuh sebenarnya sarana marketing gitu ya. Dan gambaran produk untuk konsumen. Nah, mungkin ini di sini ada 4 gambar. Dan itu hasil foto produk dari rekan saya di sini ya. Cornel dan Eldo. Boleh nih sharing-sharing Cornel sama Eldo. Boleh siapa dulu deh. Boleh ceritain dulu foto kalian nih hasil karyanya. Cornel. Ya udah. Sebelumnya gue mau nanya dulu dong soal yang tadi, yang sebelumnya, materi sebelumnya, yang shutter speed, ISO sama aperture. Ada kira-kira ada yang bingung nggak atau ada yang mau ditanyain nggak? Boleh balik dulu nggak, Dok? Kayak ada yang masih penasaran nggak sih sama 3 ini? Kira-kira ini kenapa sih gini gitu? Kenapa sih gambarnya kayak gini gitu? Kira-kira ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ayo. Jangan malu-malu gitu. Jangan malu-malu. Kan tadi ternyata belum banyak yang ini nih. Kira-kira baru 1-2 orang nih kira-kira yang paham. Kira-kira ada nggak sih yang mau ditanyain dulu? Coba Yuli, tadi kan nggak paham nih. Sekarang jadi paham atau ada yang mau ditanya nggak? Ya, ada yang mau ditanya dulu nggak? Yuli coba. Perwakilan. Ini basicnya ya gitu dalam fotografi. Pasti kalian pakai ini Ya. gitu. Udah tahu sih, udah ngerti. Udah ngerti. Oke. Mungkin Yuli tuh pakai, tapi mungkin nggak tahu namanya. Belum ini sama istilahnya. Jadi biasa mungkin Yuli tuh pakai kalau pas foto. Tapi baru tahu mungkin sekarang istilahnya apa. Oke. Ini gue nambahin penjelasan dari Michelle aja ya. Boleh. Aperture ini bukaan lensa. Kita kalau lihat lensa itu kan ada yang bukaannya kecil, ada yang bukaannya makin gede. Ntar, lensa gue mana? Gue mau nyontohin. Gue aja nih. Nah. Ini kamera gue nih. Kalau bisa lihat, nggak kelihatan. Wait. Gue aja nggak apa sih. Oke. Lu jelasin aja. Bentar. Jadi saat lu ngezoom sesuatu ini, lensa, dia itu bakal ngegedein si tengah-tengah lingkarannya. Itu ngaruh yang namanya kebukaan. Gambar itu semakin kecil bukaannya, alias angkanya semakin gede, si foto itu keseluruhannya bakal makin fokus. Jadi kalau misalkan kita pakai bukaan yang besar, background-nya itu bakal semakin blur. Yang di belakang tuh bakal semakin gak kelihatan. Yang dikatain kalau kalian tahu tuh bokeh. Terblur-blur itu kan biasanya kita sebut bokeh. Kalau shutter speed itu kan kurang lebih seberapa cepat si sensor kamera itu ketutup atau kebuka. Semakin lama, semakin banyak cahaya yang masuk, gambarnya semakin terang. Sama semakin banyak gerakan yang ke-capture kan. Kalau kalian tahu itu kayak orang lagi giniin tangan nih. Kalau shutter speed-nya rendah, pasti ngeblur kan. Kalau shutter speed-nya kenceng, dia bakal nge-freeze tangannya. Gitu. Kalau ISO itu sebenarnya lebih ke sensitivitas dari si sensornya. Jadi sensor kamera itu bisa dinaikin, dikecilin sensitivitasnya terhadap cahaya. Itu tuh kalau misalkan 2 settingan yang sebelumnya udah nggak bisa diapa-apain lagi. Misalkan kita katakan kasus pengen moto orang loncat tapi malam-malam. Jadi kan itu bukaannya udah harus paling gede tuh. Shutter speed-nya juga harus agak kenceng biar foto orangnya nggak blur. Jadi solusi terakhirnya adalah ngenaikin si ISO di sensor kameranya itu sendiri gitu. Kira-kira dari penjelasan gue ada yang nggak paham atau makin pusing mungkin? Atau udah paham semua sebenarnya? Tapi diam-diam baik. Gue mau nambahin dulu sedikit coba ya. Dari 3 hal ini tuh ISO, shutter speed sama aperture tuh saling berkesinambungan. Ya, berkesinambungan. Jadi mereka tuh yang membuat komposisi foto itu menjadi bagus.
Namun di satu sisi juga dari ketiga ini masing-masing punya kelemahan. Kayak misalnya ISO, semakin tinggi ISO, semakin banyak noise yang bakal ada di foto kalian gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Udah pada jago ini udah. Yuk kita masuk ke materi ya. Ayo. Kita bahas foto produk langsung mungkin ya. Kalau basicnya udah nggak ada yang mau ditanyain. Oke, kalau gue boleh cerita foto produk. Foto produk itu sebenarnya sarana kita buat memperkenalkan produk ya. Entah itu untuk tujuan komersil, tujuan iklan, tujuan misalkan feeds Instagram, sebenarnya kurang lebih untuk nge-showcase produk kita tuh kayak apa ke orang lain secara visual supaya lebih menarik ya. Ini yang atas nih ada yang sushi. Aldo boleh dijelasin proyeknya gimana? Jadi kemarin tuh gue dapat project dari sebuah brand yang masih kecil sih, teman gue juga yang ngejalanin. Mereka tuh minta buat dibuat sebuah foto produk mengenai sushi mereka itu karena mereka mau memasarkan sushi ini melalui media sosial mereka gitu. Ini gue buat konsep di sini menggunakan yang seolah-olah di Jepangan untuk menunjukkan kalau sushi ini tuh autentik gitu. Karena rasanya juga identik dengan yang ada di Jepang itu sendiri gitu. Paling gitu sih. Mungkin yang di bawah bakal dijelasin juga sama Cornel. Karena ini foto yang dia buat. Nah, yang di bawah ini gue dapat proyekan dari durian sultan. Ada yang tahu nggak durian sultan? Jadi dia tuh ada durian import gitu dari Malaysia. Dia tuh pengen nge-showcase duriannya dengan tema Christmas. Sama yang di sebelah kanannya itu dia mau launching produk baru. Jadi kayak mochi durian gitu. Jadi itu kayak es krim mochi kayak aice gitu lah. Pasarannya gitu. Kurang lebih di dunia foto produk itu kita kurang lebih ya selalu dapat kayak gitu. Kita dapat dikasih tema, kita dapat produknya. Kita harus nge-pitch ide buat bikin si foto ini semenarik mungkin. Entah itu lewat temanya, lewat propertinya, lewat komposisinya dan segala macam. Boleh? Rio next. Nah, alat-alat sendiri nih yang lazim digunain dalam foto produk. Kalau misalkan budget kalian udah tinggi gitu, pasti kita pakai foto studio ya. Pakai lighting studio, strobe namanya. Jadi flash yang gede-gede itu tuh, yang bulat. Terus ada yang di sebelah kiri ini ada yang namanya cutter flag yang warna hitam. Yang berfungsi buat nutup cahaya, nge-cut cahaya supaya ngeblok total cahaya. Terus ada yang namanya efektor. Nih yang di kanan, yang bulat juga. Ini buat mantulin cahaya tapi nggak sekenceng dari cahaya langsung. Jadi kayak buat mengisi bayangan-bayangan yang terlalu gelap. Nah itu fungsinya kayak gitu. Sama ada diffuser, nanti diffuser next ada. Contohnya itu yang ditempel di atas ini ada diffuser. Itu buat ngediffuse cahaya biar nggak terlalu kenceng cahayanya. Jadi biar lebih rata, biar lebih soft ke arah si objeknya. Dan tentunya ada kameranya. Nah, ya payung. Payung itu gunanya untuk diffuser sekaligus buat mantulin cahaya. Itu udah lama banget, sekarang udah jarang banget tau yang pakai payung, gue udah jarang lihat ya. Itu kayak misalkan kayak kita foto studio atau apa ya, masih pakai payung mungkin. Jadi itu fungsinya dia nembakin cahaya ke belakang kan. Jadi payungnya gini, cahayanya ditembakin ke belakang. Jadi itu dia tuh manfaatin pemantulan cahaya dari payung putih itu ke arah depan. Jadi cahayanya nggak langsung kayak orang ditembakin center. Warna payungnya harus tertentu atau bisa semua jenis payung. Tergantung, kalau kalian mau cahayanya warna biru, payungnya pakai warna biru. Kalau kalian mau cahayanya netral, pakai payung warna putih. Gitu. Fungsinya sama kayak diffuser juga, bisa jadi juga kayak reflektor payung itu. Ya. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Mungkin. Kalau ini sharing-sharing, kalian pernah lihat apa sih yang aneh gitu? Terus kalian nggak paham kok pakainya kayak gitu sih gitu. Siapa tahu ada yang mau sharing kayak tadi.
Open mic aja nggak apa-apa. Nggak ada nih. Udah paham semua? Oke. Boleh deh lanjut, Dok. Nah, ini boleh kalian catat ya. Ini alat-alat yang kira-kira kita butuhin nih buat next-nya. Di rumah kalian boleh cari alat-alat berikut. Yang pertama yang kita butuhin untuk foto produk itu lampu. Selain kamera ya. Foto produk butuh lampu. Karena ini kita sifatnya DIY. Jadi kita pakai bohlam LED aja. Yang kayak gini nih. Nih yang kiri ini nih. Nah, itu tuh. Contohnya langsung tuh. Kalian mau pakai lampu yang kayak gitu, mau pakai yang putih, mau pakai yang LED-nya RGB kayak yang Bardi juga boleh. Bebas pokoknya bohlam LED. Itu satu. Terus next kita butuh yang namanya reflektor. Nah, reflektor ini apa sih? Tadi kan gunanya reflektor itu nge-bounce cahaya ya, mantulin cahaya. Nah, buat mantulin si cahaya ini sendiri, kita bisa pakai styrofoam. Kalian tahu styrofoam yang gede, yang putih? Itu sebenarnya apapun yang permukaannya warna putih, itu bakal nge-bounce cahaya. Kalau boleh gue kasih contoh, kayak kertas nih. Ini gue nyalain flashlight nih. Kan bisa lihat. Nih. Muka gue yang sebelumnya sebelah kanannya di kalian ya. Gelap, pas waktu gue giniin gue deketin. Sebelahnya jadi terisi lampu. Jadi nggak terlalu gelap. Sebenarnya apapun yang basically yang permukaannya warnanya putih, grup A dan saya mau konsep perangkat, boleh. Oke, boleh nanti. Boleh, gampang. Nanti kita aturin. Jadi sebenarnya kalau reflektor, apapun yang permukaannya mantul, misalkan besi atau kalian mau ekstrim gitu pakai piring gitu kan, nggak tahu. Apapun yang permukaannya mantul itu bisa dipakai buat reflektor. Tapi gue saranin yang biasa kita pakai itu yang murah itu styrofoam yang gede gitu. Kok nggak yang 5-in-1 yang ya biasa ada di pasar nih? Coba gue kasih contoh dulu ya. Kalau kalian punya alatnya atau emang serius fotografi misalkan, terus kalian mau beli diffuser yang 5-in-1 boleh, tapi kita nggak harusin loh ya. Jadi itu ada diffuser yang isinya tuh ada diffuser, terus di luarnya tuh bisa dilapisin pakai reflektor. Itu udah sekalian sama nanti alat selanjutnya juga. Nah, reflektor juga bisa pakai aluminium foil. Kalau kalian tahu yang biasa dipakai buat nge-wrap masakan tuh. Itu juga boleh. Nah, kalau udah dicatat, bohlam LED udah, reflektor udah. Kira-kira nih, ada lagi nggak yang bisa ngasih gua ini contoh? Kira-kira reflektor bisa pakai apa lagi gitu? Selain yang gue sebutin. Siapa tahu gitu, ada yang kepikiran. Bikinnya pakai apa nih? Ada nggak? Apa bingung semua? Kak, kalau kain putih itu bisa nggak sih? Nah, pertanyaan yang bagus. Kain putih itu sebenarnya lebih ke arah diffuser. Yap. Jadi semacam lebih buat ngediffuse cahaya. Jadi ngurangin intensitas cahayanya. Kalau untuk reflektor, usahain barangnya itu solid. Jadi nggak kayak kain kan, kain ada kemungkinan ada serat-seratnya ya, ada serat kemungkinan tembus pandangnya itu. Nah itu yang ngebedain solid, barang solid sama barang yang kurang solid lah. Kasarnya sebenarnya lebih baik pakai barang solid dibanding pakai kain. Kain tuh lebih dipakai untuk diffuser biasanya kalau foto. Keramik putih gimana Kak? Bisa. Aduh, tapi jangan keramik juga, takutnya kalian nanti repot sendiri. Ya ini mah for fun aja lah ya. Tapi kalian paham lah ya intinya, berarti kalau ngerti dia bisa sampai jawab keramik putih berarti bener. Oke, next.
Nah, ada black flag. Black flag ini yang tadi yang gue bilang buat ngekat cahaya. Kebalikan dari yang tadi. Ya, Yang kebalikan dari reflektor. reflektor. Kalau reflektor kan mantulin. Ini kita benar-benar ngeblok cahayanya biar gak masuk. Tujuannya apa reflektor? Biasanya reflektor ini cutter light ini dipakai ini black flag buat ngebentuk ngebentuk shadow. Jadi misalkan kita ngasih cahaya nih ke muka orang atau ke benda, tapi kita nggak mau yang sebelah sininya kena cahaya, kita blok gini. Jadi nggak kena semua. Itu biasanya kayak gitu. Nanti kita bakal tunjukin juga contohnya kalau kalian bingung. Nah, untuk black flag ini kalian bisa pakai permukaan yang gelap. Kira-kira ada yang bisa ngasih contoh nggak ke gua apa? Ya, bingung semua. Kalau kalian mau gampang dan murah, sebenarnya amplop raport saya warna hitam, Kak. Karton hitam. Nah, ya. Bener. Amplop raport. Boleh tuh. Boleh. Nilainya nggak merah tapi kan ya. boleh. Pakai apapun yang permukaannya warna hitam dan itu solid, itu bisa dipakai. Dan menurut gue jangan yang letoy kali ya. Kalau karton kalian boleh tempelin dulu ke kardus, tempelin di karton yang lebih tebal misalkan. Atau kalau mau murah sebenarnya jalannya tuh kalian beli styrofoam yang warna hitam. Jadi di satu sisi itu styrofoamnya warna hitam, di satu sisinya lagi warnanya putih. Jadi itu langsung sekaligus jadi 2 in 1 itu tadi. Jadi reflek iya, reflektor juga iya. Ada yang mau ditanyain lagi? Atau ada yang ngide lagi nih? Pakai apa nih? Jelas lah ya. Nanti kegunaan segala macamnya dicontoh ada. Next. Nah ini diffuser. Yang tadi nih. Boleh ini diffuser pakai kain itu boleh. Diffuser kira-kira apa lagi nih? Gue pengen dengar dari kalian coba. Kira-kira benda apa yang bisa ngurangin cahaya tapi nggak ngeblok total gitu? Kira-kira apa? Ada banyak di sekitar kalian kok. Iya, ini banyak banget kalau sampai kalian gak ada yang jawab parah. Ayo, biar interaktif. Mikir. Kak. Plastik atau kresek. Benar, 1. Benar itu bisa. Mantap. Ada lagi nggak? Lagi. Tisu bisa. Pinter. Bisa. Tisu bisa. Apa lagi? Selimut. Bentar. Selimut apa? Yang tipis bisa kayaknya. Super yang tipis. Kain bisa. Yang tadi gue bilang kain bisa. Ada lagi nggak? Kertas minyak. Benar. Pintar. Bisa kertas minyak. Nah, kurang lebih itu tuh yang disebut-sebutin itu yang bisa kalian cari. Kira-kira ada nggak yang di rumahnya, oh males beli kayak gituan, pakai ini, boleh nggak? Kalian boleh juga ntar konsultasi ke kita, ya. Untuk semua alat yang tadi juga termasuk. Tapi kurang lebih yang tadi disebutin benar. Mau tisu, mau kresek putih, mau kresek warna apapun kalau misalkan emang mau berwarna ya. Mau pakai kertas mika boleh, mau pakai kain yang tembus pandang juga boleh. Itu berfungsi semua bos buat jadi diffuser. Next. Nah, background. Buat background ini sebenarnya kalian di online tuh banyak ya. Kalian bisa cari yang kertas background gitu atau sesimpel yang gulungan. Yang entah itu ada motifnya marble kayak motif batu, motif kayu, motif apa banyak. Atau kalian juga kalau mau simpel bisa pakai karton. Ya. Kalau kain yang warna-warni bisa nggak sih kayak batik gitu? Kain Batik. batik. Untuk jadi background ya? Untuk jadi background ya maksud kamu? Bisa kok. Jadi bisa. Background bisa. Jadi background bisa. Apapun itu jadi background bisa. Asal dia still aja waktu di foto dia still. Posisinya nggak banyak gerak gitu. Karena kebanyakan orang pakai background tuh yang kayak gini nih. Jadi dia bikin 2 gini, nyiku. Dan itu tuh fokus jadi background depan di bawah sama di belakang gitu. Jadi ini kalau mau gampang kalian boleh pakai karton polos yang panjang gitu. Itu langsung di roll ke bawah aja.
biar nggak kelihatan sudutnya gini, biar nggak kelihatan nyudut di ujungnya. Itu biar lebih bagus. Kalian juga bisa beli yang kertas rollan tadi, yang backgroundnya ada teksturnya atau gitu. Next. Nah ini ada yang paham nggak gambar ini? Hardlight itu apa? Dan softlight. Softlight itu apa? Ada yang bisa jelasin nggak kira-kira? Ayo, siapa? Apa gue tunjuk nih? Softlight bayangannya sedikit. Kenapa sedikit? Benar-benar softlight bayangannya nggak terlalu keras, lebih tepatnya bukan sedikit. Nggak terlalu kelihatan. Sikunya nggak terlalu tajam. Ya, Kesannya ngeblur gitu, seakan-akan ngeblur. bayangannya nggak hitam banget. Nah, itu softlight. Kira-kira kalau hardlight bayangannya banyak karena cahayanya berwatt tinggi. Benar. Ini Julian ini diam-diam pro. Nah, kalau hardlight kenapa? Kalau softlight cara bikinnya coba. Ya, cara buatnya. Cara buatnya. Hardlight itu bikinnya gimana? Softlight itu bikinnya gimana? Coba. Ngerti nggak? Tahu nggak? Gimana kira-kira? Bisa jelasin nggak? Open mic aja, open mic. Ih, ke anaknya kemana? Julian? Softlight lampu berwatt rendah dan arah cahaya dari samping. Oke. Kalau hardlight buat bayangan. Kalau hardlight gimana sih? Hardlight gimana? Nggak ada bedanya dong, wattnya sama-sama sama rendah. aja. Oke, nggak apa-apa. Gue jelasin sedikit watt tinggi ya. Hardlight itu sumber cahayanya tinggi. Dimaksud tinggi di sini tuh nggak selalu wattnya tinggi atau rendah ya. Simpelnya gini. Bener, jarak cahaya ke objeknya. Baru mau gue contohin. Saat lu ngedeket segini dek, ini bayangan di sini bakal hitam banget. Ini jarak cahaya berpengaruh sama ini ya, sama bayangan jatuh. Saat lu ngejauhin si cahayanya, semakin gak kelihatan kan hitamnya. Itu yang ngaruh ke hardlight sama softlight. Jadi hardlight itu dibuat bisa dengan ngedeketin si cahayanya ke objeknya supaya si shadow-nya makin keras. Atau kalian bisa makin terangin si lampunya tanpa mengubah jaraknya. Itu hardlight. Kalau softlight, cara bikinnya mungkin ada 3 mungkin. Pertama, pakai lampu yang nggak terlalu terang, alias yang penting cahayanya cukup gitu. Atau ngejauhin si lampu yang itu dari objek supaya lebih merata. Atau pakai diffuser. Gitu. Itu cara bikin softlight. Paham? Jadi paham hardlight, softlight. Jadi nggak selalu ini ya, nggak selalu ngomongin wattnya doang ya. Bisa kita mainin jaraknya, kita bisa mainin penghalang di depannya. Itu bisa diakalin. Next. Nah, sekarang udah mulai masuk ke contoh foto produk sendiri. Anatomi foto produk. Guys, next. Nah, yang pertama itu ada frame. Ya, frame kita tahu lah. Yang nge-frame itu kotak dari foto itu sendiri. Yang menangkap sebuah objek di dalam satu foto itu kan frame ya.
yang membatasinya. Next ada objeknya itu sendiri. Foto, kita pengen foto apa sih? Fokus dari Gitu. foto tersebut. Fokusnya gimana? pengen foto itu tuh pengen kita jadiin foto apa? Apakah foto HP, foto mouse, foto di sini kayak skincare misalkan. Nah, itu objek utama dari foto kita tuh apa gitu. Nextnya ada background. Backgroundnya ya kalian mengerti lah yang di belakang dari di si objek ini apa. Terus depan next ada foreground. Foreground ini tuh lawannya background. Jadi orang-orang kebanyakan foto itu kan, oh fotonya objeknya, terus ada backgroundnya di belakang. Tapi kadang orang suka lupa buat nambahin satu aspek yang bisa bikin foto kita makin menarik. Itu ada foreground. Jadi di depan kita tuh kita bisa ngasih barang-barang lagi yang mendukung si objek utama kita, tapi di bagian depan, bukan di bagian belakang. Nah, itu gunanya foreground. Terus next ada space. Nah, space ini tuh ruang kosong di foto kita. Gunanya buat apa sih? Kan kalau kalian lihat sebuah foto ya, kalau fotonya teratur tuh kan enak ya. Jadi antara objek utama dengan background, dengan foreground, dengan kiri kanannya itu ada space-nya. Kayak gini nih. Misalkan antara kepala gue sama gini cuma segini. Enak gak sih lihat fotonya? Gak enak dong ya. Dimana-mana orang kalau foto tuh pasti disisain sedikit lah atas kepalanya biar nggak kayak sempit kejeduk gitu ya. Nah itu gunanya space tuh itu. Kita ngasih ruang buat objek itu supaya lebih kelihatan normal, supaya kelihatan lebih bagus, supaya lebih kelihatan artistik. Jadi nggak asal cuma, oh yang penting penuh, yang penting penuh. Nggak kayak gitu. Next. Nah next itu ada shadow. Nah shadow ini yang tadi, yang tercipta dari lampu. Entah itu mau dibikin lampu yang keras, yang tadi yang hard light, atau mau dibikin soft light. Gitu. Terus ada grid. Nah, grid ini macam-macam sebenarnya jenisnya. Ada banyak tipe. Ada banyak banget tipenya. Tadi itu dari yang mau yang center, yang cuma dibagi 4. Ada yang mau dibikin rule of third gini, yang dibagi jadi 3 frame-nya. Ada yang juga main golden ratio, mungkin kalian tahu ya. Yang berputar gitu kayak keong. Nah, itu golden ratio. Jadi grid ini tuh gunanya kurang lebih untuk komposisi dari objek kita nempatin. Nah, kalau misalkan orang itu di fotografi lazimnya pakai rule of third. Jadi frame-nya dibagi 3 gini. Kalau kalian lihat di kamera HP atau di kamera digital juga ada ya garis bantunya. Objek titik-titik ini tuh yang jadi menarik untuk mata orang tuh di titik ini. Di titik-titik di mana ada ya garis berpotongan. Jadi orang-orang itu di tengah itu. Jadi orang-orang tuh kebanyakan nempatin objek itu antara di garisnya pas atau di titik perpotongannya. Karena menurut ya ini mah data science dari dulu kala lah ya, bahwa mata manusia itu melihat objek itu langsung ke titik-titik itu gitu. Next, terakhir ada kontras. Nah, kontras di sini yang dimaksud itu bukan kontras antara gelap sama terang doang ya. Kan kontras kita kenalnya itu ya, perbedaan antara gelap sama perbedaan antara terang. Kontras yang di sini dimaksud juga bisa tergantung dari objek. Kayak misalkan tekstur. Yang depan nih teksturnya, mantul-mantul cahayanya kayak besi. Sementara yang di belakang teksturnya gelap. Kayak ngabsorb cahaya. Itu kan bisa beda. Nah yang satu lagi tekstur yang botol. Tekstur botolnya tuh plastik. Lebih soft gitu, lebih lembut kelihatannya. Sementara kalau yang besi kelihatannya, ini mah keras misalkan. Lebih mantulin cahaya. Gitu. Itu perbedaan kontras. Nggak cuma warna, nggak cuma terang gelap, tapi bisa juga tekstur. Tekstur benda, tekstur background, tekstur objek, gitu. Itu kontras. Kira-kira nih dari semua ini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau ada yang bingung gitu? Iya, atau ada yang bingung. Atau ada yang, ini mah bukan ini gitu. Salah gitu. Siapa tahu. Gimana? Udah jelas semua?
Kalau nggak ada, kita masuk ke tugas nih. Ya. Biasanya kalau dosen udah kayak gini, kalian nggak ada yang nanya, saya yang nanya nih gitu. Dia ada yang nanya nggak? Coba dites, Nel. Coba Dites. Dok, tes Dok. Tunjuk satu orang Dok. Siapa ya? Farel ada, Farel? Ada Kak. Nah, lu mau nanya apa tuh Dok? Foreground sama background tuh mempengaruhi sebuah foto nggak? Mempengaruhi. Mempengaruhinya di bagian mananya? Kenapa bisa mempengaruhi? Biar gak objek aja isinya fotonya. Boleh. Tunjuk satu orang dong, tunjuk satu orang. Ya, sok Rel, tunjuk Rel. Yuli. Ya, Yuli. yang lain, jangan Yuli terus. Jangan Yuli, yang belum kasihan. ditunjuk. Yang belum ditunjuk. Giovanno. Nah, ada nggak tuh? Giovanno ada. Ada. Sok Nel mau nanya apa? Bikin foto lebih menarik tuh bisa pakai apa aja sih? Kira-kira? Yang lu tangkap aja dari awal sampai akhir, kira-kira apa gitu yang nempel, bikin foto lebih menarik tuh apa sih? Kan tadi kita udah ngomong panjang lebar tuh. Kalau terlalu susah pertanyaannya bilang. Paling ya ditambah objek lain kali buat nggak terlalu kosong. Oke. Sip. Udah tunjuk satu orang lagi dong. Last deh. Satu lagi. Gio, tunjuk satu orang, Gio. Iva. Iva, ada Iva? Ya, ada Kak. Aku deh nanya. Nah, pas tuh. Nah, coba dari materi yang udah dipaparin dari awal sampai ini ya. Apa yang kamu dapat? Sesuatu yang baru yang kamu dapat? Jadi kayak aku jadi tahu gitu aja sih Kak. Kayak di kamera tuh itunya apa sih kayak aturan-aturannya harus gimana biar kayak fotonya jadi menarik kayak gitu. Kayak dari pencahayaannya kayak gitu. Sama ada alat-alat bahannya gitu. Oke, masih ingat nggak alat-alat dan bahan yang dipakai dalam fotografi yang tadi dijelasin sama Cornel? Ingat Kak. Apa coba sebutin yang kamu ingat? Ada bohlam LED, terus reflektor, black flag gitu, terus diffuser, background, hard light sama soft light. Oke, sip. Ini nyatet. Mantap. Gak apa-apa, Ya, bagus. anak rajin ya. Bagus. Oke. Dibanding lu lupa, nyatet lah. Oke, sip. Keren, Iva. Ya, next-nya berarti kalau nggak ada yang mau tanya, kita masuk ke penugasan. Nah. Kita belum ambil gambar dulu ya. Di sini kita mau persiapan dulu nih. Apa yang harus kalian siapin buat bikin foto produk dengan teknik DIY ya. Jadi yang tadi udah diminta Cornel catat ya, yang harus kalian punya bohlam LED, terus nanti kalian bakal buat juga DIY reflektornya, diffuser, terus black and white flag-nya. Nah, selain itu kalian juga harus siapin benda di sekitar rumah kalian aja ya. Kalian cari bisa mainan, parfum, disarankan parfum produk skincare ya.
atau produk perawatan tubuh. Nah, ukurannya maksimal 30 cm. 30 cm berarti sekitar panjang penggaris kali ya, segini lah ya. Panjang penggaris. Gitu, maksimal. Kalau misalkan kalian nggak punya produk, misalkan parfum gitu, atau skincare, kalian nggak punya nih, misalkan kalian mau pakai produk makanan, boleh tapi harus yang bentuknya kaleng gitu ya, itu kalau makanan, jadi ada wadah, atau kalau minuman botol gitu, nah itu masih boleh gitu. Nah itu untuk benda yang kalian pakai buat nanti kalian foto, itu satu. Terus kalian nanti buat setup sendiri workspace-nya ya, di rumah kalian atur-atur gitu. Dari background-nya, terus tadi ya, ground-nya apa, warnanya kalian tentuin sendiri gitu. Nah, Cornel, Aldo yang mau nambahin? Ini mah buat ini aja kali ya. Supaya ada gambaran gitu, kalian bikinnya kayak apa gitu. Gue bisa share screen nggak sih? Bisa ya? Abrak aja, Nel. Ntar ya. Sambil di ini aja ya. Kalau sambil Cornel tambahin, kalau kalian mau tanya boleh ya. Ini boleh dicatat, boleh di screenshot dulu. Ya, kalau online mah sekarang screenshot aja. Kecuali Udah muncul belum ya? rajin mau mencatat. Udah muncul, Nel. Mana ya yang bisa dijadiin contoh ya? Katakan ini deh. BTS ya. Gue gak ada BTS ya masalahnya gitu. Gue pengen tahu kira-kira dari foto ini nih, lampunya dari arah mana sih? Ayo, ada yang bisa nebak gak? Ini Cornel mau kasih door prize, guys. Kiri. Mana tuh? Kiri. Itu, Nel. Kiri ya. Jelas ya kenapa dari kiri? Karena dia bayangan di sini ya. Kira-kira ini pakai diffuser apa enggak sih? Coba. Ada yang jawab gak? Kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Ini kenapa? Kira-kira ini pakai diffuser atau enggak? Kan tadi udah dijelasin tuh hard light, soft light tuh. Kira-kira pakai atau enggak? Ada yang jawab nih? Pakai nggak nih? Kira-kira nggak apa-apa salah. Ya jadi ini tuh pakai ya. Kenapa pakai? Nah, bayangannya itu nggak keras, bayangannya itu masih soft, kurang lebih kayak gitu. Nah nanti itu tuh kalian bakal bikin foto produk yang kayak gini. Maksud gua kayak gini tuh nggak yang sampai seribet ini. Kalian bisa bikin yang lebih simple, yang backgroundnya polos, yang backgroundnya simple, nggak harus yang belakangnya banyak objek kayak gitu. Jadi dari yang tadi ngelakuin foto produk ini, kalian kita minta buat coba dulu. Kira-kira foto produk tuh kayak gimana sih? Nah, sama barang yang mau kalian fotonya itu sendiri, nanti kalian boleh asistensiin ke kita. Jadi kalian boleh nanya dulu. Aldo, pesan apa nih? Apa yang tadi kok? Oh. Visi belum sempat. Jadi barang-barangnya apa ya? Barang menarik yang di rumah. Coba boleh ada yang nyebutin dong. Kira-kira kalian mau moto apa sih yang barang-barang yang ada di rumah? Coba 1, 2 orang, 3 orang deh. Oh, ada. Lego. Nah, menarik nih. Gue baru mau nyaranin itu. Lego boleh? Produk jadi Lego. Ya, boleh. Boleh. Atau di rumah ada yang mungkin punya action figures. Boleh banget tuh di foto. Hindarin barang-barang yang sekiranya monoton. Souvenir boleh. Souvenirnya dalam bentuk apa nih? Kayak gelang kah, kalung kah? Itu juga boleh. Souvenir kayak gitu. Tempat tisu. Tempat tisu kayaknya jangan deh. Terlalu B aja. Kayak kotak doang gitu. Hindarin
bentuk-bentuk yang monoton. Monoton. Kasarnya kayak ya udah. Misalkan kayak foto sendok, ya udah sendok doang gitu. Kan gantungan kunci masih boleh. Gantungan kuncinya yang unik ya. Nggak cuma yang gantungan kunci kayak kotak doang atau apa doang misalkan. Kalau kayak gantungan kunci resin yang dalamnya ada bunganya, misalkan ada warna apa, itu boleh. Nah, jadi kurang lebih cari dulu nih objeknya kira-kira pengen objek yang kayak apa. Kalau misalkan kayak tadi Lego nih, kasarannya Lego. Oke, Lego. Misalkan Legonya Lego Batman. Misalkan Batman kan warnanya hitam nih. Kalian cari backgroundnya berarti yang kalau bisa berlawanan dong. Biar si objeknya kelihatan jelas. Ini tipsnya gitu. Jadi setelah kalian nanti ngobrol dulu sama kita, ngasih tahu ke kita objeknya itu apa, baru nanti kalian cari background yang mendukung si objek itu kira-kira yang kayak gimana. Misalkan Batman, Lego Batman warna hitam, backgroundnya gue mau pakai kuning nih, biar Batmannya makin kerasa. Kayak di film aslinya juga kan posternya gitu ya. Lego Batman, Lego, belakangnya kuning, biar lebih kelihatan si objeknya. Kayak gitu. Soal lampu, berarti cari produk yang benar 3D, yang menarik. Ya. Menarik dalam artian bentuknya ya. Nggak harus mahal, nggak harus mewah loh ya. Jadi boleh yang permukaannya banyak pantulan-pantulan, boleh. Kayak misalkan kayak banyak besinya, kayak apa ya? Kayak botol parfum, botol bir mungkin kalau ada yang dulu tuh kita prakteknya pakai botol bir dulu tuh kita. Ada yang pakai Listerine, alat pencuci mulut. Hot Wheels boleh. Boleh Hot Wheels boleh. Itu boleh banget yang kayak gitu-gitu. Yang besi-besi, yang banyak yang mantul-mantul itu asik buat difoto produk. Nah, tinggal kalian boleh tambahin properti tambahan, boleh kayak Hot Wheels misalkan kalian punya tracknya, boleh banget ditambahin. Kalau makanan disusun rapi di piring boleh nggak? Makanannya apa nih? Makanannya kalau cuma kacang gitu mah ya jangan lah. Nah, kan balain kacang ditumpuk gitu kan. Kayak mending ada ininya, deh. ada bungkusnya. Ya. Spaghetti bolognese. Jangan deh. Jangan deh kayaknya. Kan kita ya kalian ribet juga kan terus ada topping gitu. Kan itu kalian harus masak dulu gitu kan. Kemasan pop mie gitu ya. Kemasan pop mie. Kayaknya jangan pop mie juga deh. Atau enggak jangan cari makanan dulu deh. Cari tadi dulu mainan makanan. dulu, antara mainan, parfum, skincare atau produk perawatan tubuh kayak Objeknya shampoo, sabun. jangan ke makanan dulu. Kalau sampai benar-benar nggak ada, baru kalian boleh. Makanan itu resikonya gini deh. Makanan tuh kalau yang boleh gue kasih tahu ya, entah itu diantar basi, entah itu kalian ntar keburu kemakan. Terus foto makanan itu banyaknya banyak rekayasa. aspek yang harus dilihat ya. Yang di rekayasa semua. Katakan gue pernah foto burgernya sampai diikat gitu. Sampai tengahnya dibolongin, dikasih lem super glue kayak gitu-gitu. Souvenir gelas lilin. Ya itu boleh tuh. Boleh. Souvenir gelas lilin boleh tuh. Jadi usahain jangan ke makanan dulu kali ya. Kecuali ada yang kalau kalian punya foto barangnya, kalian boleh fotoin dulu ke kita. Nanti kita bilang ini oke atau enggak gitu. Jadi triknya gitu ya. Kalau lampu bola nyamin berapa watt ya? Sebenarnya berapa watt ya paling minimal? 8, amannya 7, 8 ya, gitu. 7-8 minimal lah. Kan kita bisa main dekat jauhnya juga ya. Karena emang objeknya juga nggak terlalu besar. Jadi 8 watt juga udah cukup kok. Kayak lampu-lampu ini lampu-lampu kamar biasa gini juga cukup. Ya. Sama lampu bohlamnya usahain yang LED ya. Jangan yang apa Dok namanya Dok? Yang apa? Halogen, yang kaca. Halogen, jangan yang kaca beling gitu, jangan lah ya. Hindarin yang kayak gitu. Kalian nanti ada kesenggol, jatuh, pecah lagi. Pecah, iya. Kalau LED kan lebih tahan. Mungkin Eldo kasih lihat lagi sekali lagi lampu yang LED tadi. Tuh bawahnya tuh ada apa sih kayak? Ya ada plastik lapisan. Nah itu ya. Ini plastik semua. Plastik semua jadi lebih aman. Kalau senter bisa dipakai nggak Kak? Senternya senter gimana nih? Bisa aja dipakai buat tambahan.
Bisa aja dipakai buat sumber cahaya juga bisa center. Coba kalian center hati-hati juga ya. Kan holding centernya harus still, harus diem. Nah itu megangnya pakai apa nanti? Apakah ada yang megangin gitu? Itu bebas sih. Tapi disaranin tuh bohlam karena biasanya ada dudukannya ya bohlam. Jadi Kalau udah kalian pakai dudukan. kalau kalian mau juga bisa pakai lampu meja belajar. Bener, lampu meja belajar tuh langsung. Jadi yang gue masuk dudukan itu karena kalian bisa masukin ke lampu meja belajar. Ya tinggal diarahin aja. Nah kalau butuh diffuser segala macam kan tinggal tutupin depannya tuh. Itu lebih mudah. Ada yang mau ditanyain lagi nggak nih? Ring light tuh kalau misalnya kalian Ya siapa tahu ada yang TikTokan. tiktoker, nah, ada yang tiktokan. Siapa tahu punya ring light di rumah atau lampu-lampu lain gitu. Ada yang mau ditanyain lagi kira-kira? Kalau cara bikin reflektor gitu-gitunya udah ngerti kah kalian? Nggak perlu beli ya. Sekali lagi ditekankan tidak perlu beli. Pakai yang Gunakan ada. barang-barang yang ada di sekitar kalian. Karena kita juga gitu, kita juga malas keluar duit. Kita juga pakai barang-barang yang ada di sekitar kita aja. Kalau aluminium nggak ada kan tadi bisa pakai yang lain ya. Ya. Kertas HVS misalnya. Kertas HVS aja kalian tempel di kardus bekas aqua gitu. Jadi nggak harus beli. Jadi tidak harus beli. Kalau diffuser kan bisa pakai plastik tadi yang disebutin. Pakai tisu, Ya. bisa pakai kresek, bisa pakai kain yang lumayan tembus pandang. Kalau black flag bisa kardus kalian spidolin warna hitam. Kalian pilox warna hitam. Atau mau beli karton Manila atau udah ada di rumah karton Manila, tempelin aja ke kardus. Itulah pokoknya jangan mempersulit diri kalian lah. Ada yang mau ditanyain nggak kira-kira? Atau udah jelas semuanya udah jelas? Ada yang merasa kesulitan nggak? Kalau kalian bikin grup enaknya di mana? Di Line apa di WA? Mungkin sekarang bikin grup aja kali ya sekalian. Nanti tuh ada classroom. Apa nggak di ini aja nanti diumumin di Mau di classroom? classroom boleh, mau di Misalkan classroom nanti boleh. kalau mau kasih link grup WhatsApp atau link grup lain tinggal di post di classroom kan, jadi anak-anak tinggal join. Ya. Nah, kalian prefer mana nih? Grup WhatsApp apa grup lain gitu, misalkan? Atau kalian udah punya grup, nanti kita aja yang join gitu. Atau mau diskusi di classroom, terserah. Enaknya gimana nih? Kita ngikut aja deh. Line aja Line katanya. aja. Oke. Line aja, Anak oke. zaman sekarang pakainya line. Kita udah terlalu tua. Ya, gue juga nanya gitu karena gue sebenarnya males pakai WA. Gitu ya. Oke, ada yang mau ditanya lagi nggak nih? Udah di ujung nih. Kalau lampu bohlam 5 watt itu masih bisa nggak? Siapa Masih. tahu di rumahnya nggak ada gitu. Maksudnya yang nggak Masih kepake bisa. yang 5 watt. Aman nih, Mak. Ya, Aman. masih bisa ya. 8 itu idealnya lah. 8-7 watt itu idealnya. Kalau lebih bagus, kalau kurang juga ya masih bisa kita deketin kok. Lampu-lampu. Masih bisa bohlam main gitu. jarak. Masih bisa main jarak. Nggak menutup kemungkinan harus beli baru Nah, gitu. ya, Enggak. jadi sebisa mungkin nggak usah beli. Kalau misalkan keadaannya 5 watt, ya udah. Itu tambah center. Tapi harus Ya. stable. Gimana ngakalinnya aja lah itu mah. Ada yang ditanyain lagi nggak? Kalau udah beres, kita beres nih pertemuan pertama. Nanti kita tinggal join grup. Kalian boleh asistensiin. Kalau misalkan semisal kita udah bilang objeknya oke, kalian boleh gas cari peralatan lainnya. Atau mau tanya-tanya udah betul belum ini buat DIY-nya. Kalau sekarang mau nanya juga nggak apa-apa. Ya, Masih nanya ada apapun. waktu. Mau nanya kuliah, mau nanya pengalaman kek, mau nanya kerjaan kek. Boleh. Mau Apapun. nanya-nanya DKV. Atau seputar fotografi. By the way, kalian udah ada ininya nggak sih Google Classroom-nya? Atau tadi join langsung dikasih link kayak itu? Udah ada ya? Udah ada. Oh, oke. Berarti nanti kita tinggal join Classroom sama share link ya?
Oh, oke. Nanti Cornel share grup lainnya ya. Ada lagi yang mau ditanyai? Gak ada? Gak ada nih, udah jelas semua. Kalau gitu gue tinggal bikin grup ya. Selain yang niat di cafe, di sini ada yang niat foto nggak sih? Kayak emang beneran niat gitu. Emang gue pengen jadi fotografer gitu. Ada nggak sih? Fotografer, videografer, apapun itu. Bidang dari apa itu? Foto keindahan boleh nggak sih? Kebetulan tinggal di komplek. Buat tugasnya maksudnya? Atau buat tugas ya. produk bunga? Oh, bunga tabebuya. Kalau bunganya bisa lu ambil terus dimasukin pot gitu boleh. Tapi tetap dalam bentuk pot gitu. Iya. Sama kayak harus, makanan tadi harus ada wadahnya. Harus ada wadahnya. Mm-mm. Boleh. Objeknya bunga boleh banget. Kalian susun di vas gitu boleh. Ada lagi nggak? Ini yang sama sekali belum bersuara, apakah sudah paham? Ya nih. Oke. Saya aja yang tanya ya, kakak-kakak, boleh? Boleh. Oke. Ini kalau tugasnya kapan Kak dikumpulinnya? Kalau minggu depan harus sudah ada, Bu. Praktek Biar atau gimana? Minggu depan harus sudah ada, biar Oke, nanti kan jadi lanjut ke step berikutnya. Oke. Nah, mereka nanti bakal presentasi nggak dari apa yang mereka buat gitu? Ada nggak? Mungkin bukan presentasi ya? Pertama sebenarnya kita ini step pertamanya itu cari benda dulu ya, ngumpulin dulu alat-alat, cari benda dulu. Objeknya. Jadi buat pengumpulan dulu benda objeknya apa, alat-alatnya udah ada apa enggak. Nanti untuk nextnya kita bakal lanjutin ke materi lagi, baru dari situ kita penugasan buat nyobain foto langsung. Mungkin ini Bu bentuk pengumpulannya boleh difoto apa yang mereka udah siapkan dari misalkan bendanya atau bahan-bahan DIY yang udah mereka buat boleh difoto untuk dikumpulkan. Nah itu minggu depan harus sudah ada kayak gitu Bu. Iya betul. Nah nanti ini kan sebagai penilaian buat ekskul nih ya adik-adik semua ya. Karena memang kan maksudnya yang ikut workshop ini adalah adik-adik yang memang menyenangi fotografi gitu ya adik-adik ya. Nah ini adalah penilaian. Jadi seperti yang tadi kakak-kakak sampaikan. Nah kalian bisa apa yang sudah kalian dapatkan kalian foto itu sebagai bukti kalau kalian itu sudah mengumpulkan. Setelah itu upload di Google Classroom, betul ya kakak-kakak? Ya betul. Nanti dibuatkan assignment-nya ya Bu ya. Iya seperti itu. Jadi istilahnya ada keseriusan bagi adik-adik yang memang senang fotografi. Ini cukup sangat bermanfaat sekali buat kalian begitu. Gitu ya, yang memang menyenangi fotografi, mungkin lewat handphone atau punya kamera sendiri begitu ya. Seperti itu gitu adik-adik ya. Jadi sangat dimanfaatkanlah untuk momen ini gitu. Kalau misalnya kalian masih belum paham, pengen tahu lebih detail nih, kakak-kakak yang
3 orang ini pakarnya fotografi nih. Mumpung masih ada mereka sampai 4 minggu ke depan, silakan bertanya, jangan malu-malu gitu. Mungkin kalau bertanya sama guru nggak tahu, tapi kalau sama kakak-kakak ini pasti tahu begitu kan ya, gitu. Seperti itu ya. Oke. Baik, terima kasih, Bu. Berarti tugasnya assignment-nya adalah foto, terus ngumpulin di Google Classroom, betul ya? Iya, betul. Misal ya. Ya. Oke. Ya, udah siap kan adik-adik? Yang ada di kelas ini? Siap 45. Siap 45. Julian sepertinya nih sangat ini antusias ya. Semoga adik-adik yang lain juga antusias ya dengan mengikuti kegiatan ini begitu ya, adik-adik ya. Oke, terima kasih Bu Fitri. Baik, silakan dilanjutkan Kakak. Mungkin ada yang mau disampaikan? Ya, mungkin itu ya terkait tadi yang Ibu Fitri bilang, tadi lupa disampaikan ke kalian ya untuk pengumpulan. Jadi nanti bendanya kalian foto beserta dengan DIY yang udah kalian buat, nanti assignment-nya dibuatkan sekalian Cornel nanti upload link grup lain ya buat kalian tanya-tanya. Nah, mungkin satu lagi terkait penilaian, karena ini kan tetap masuk nilai ya buat kalian. Jadi kita nih santai aja kelasnya. Tadi Cornel kan juga kita nggak formal-formal pakai saya, Anda gitu ya. Cuman tetap tugas dikumpulin tepat waktu supaya tetap ada nilai. Kalau misalkan telat, ya berarti nggak maksimal nilainya, tetap kayak gitu ya, walaupun kita santai. Gitu sih. Oke, last mungkin Cornel atau Eldo ada lagi yang mau ditambahin? Atau dari teman-teman semua ada yang mau ditanya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, mungkin gitu aja ya sesi workshop kita pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua ya, udah antusias mau ikut serta juga komunikasi dua arah sama kakak-kakak di sini. Nanti kita ketemu lagi berarti minggu depan ya, dan di grup lain tentunya. Oke, selamat sore. Udah sore sekarang ya. Selamat sore semuanya. Terima kasih ya.